Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Maisara SPD MPD. Asal tempat bekerja saya di SMK Negeri 10 Medan. Saya salah satu peserta program Upskilling dan Reskilling Angkatan 1 tahun 2026. Alhamdulillah, hari ini saya berkesempatan dalam membuat sebuah video praktek materi perawatan estetika wajah berbasis teknologi advance. Rasanya senang sekali bisa belajar hal-hal baru yang benar-benar up to date di tahun 2026 ini. Lewat video ini, saya ingin berbagi pengalaman belajar saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang juga sedang ingin mengembangkan skill di bidang kecantikan. Mari kita mulai sesi prakteknya dengan niat belajar yang tulus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ruangan ketika akan melakukan perawatan wajah teknologi advance. Di ruangan ini terdapat alat listrik dan kosmetik. Di sini ada alat steamer ozon. Lalu ini ada alat listrik, ada kosmetik, ada facial bed. Ruangan harus dalam keadaan bersih dan nyaman. Di sini juga terdapat alat PDT untuk penggunaan facial. Lalu di sini ada towel warmer untuk sterilkan lenan. Lalu ada sterilizer. Dan di dalam ruangan ini harus benar-benar dalam keadaan bersih dan steril. Ini termasuk ke dalam persiapan kosmetik, alat-alat yang digunakan untuk perawatan wajah dan lenan. Ini adalah ruangan yang akan digunakan. Nah, ini adalah beberapa kosmetik yang akan digunakan pada saat perawatan wajah. Ini persiapan kosmetik. Lalu ini ada persiapan alat, adalah alat listrik yang akan digunakan pada saat perawatan wajah menggunakan teknologi ultrasound, vacuum suction, dan ini ada steamer ozon. Sebelum melakukan perawatan wajah, kita harus melakukan sterilisasi untuk alat dan lenan. Nah, di sini saya melakukan steril alat yang berbahan stainless dengan sterilizer, lalu lenan handuk menggunakan towel warmer agar alat dan lenan yang digunakan dalam keadaan yang steril dan bersih. Ini adalah persiapan pribadi menggunakan masker, menggunakan pakaian yang rapi, melepaskan aksesoris, lalu kuku harus dalam keadaan pendek dan berpakaian rapi. Selamat datang di live kecantikan kami. Silakan masuk Ibu. Mari Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Perkenalkan Bu, saya operator rumah saya. Pada Ibu dengan Ibu siapa? Suci. Oke, ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya mau facial Bu, membantu wajah. Oke, boleh Bu lihat di sini ya Bu. Ini wajah saya kan kondisinya kulitnya berminyak. Belum ada bekas-bekas jerawatnya, jadi bagusnya tindakan facial apa ya Bu? Oke Bu, baik. Di sini saya lihat ya bukan di wajah Ibu, saya analisa wajah Ibu. Ya benar, wajah Ibu sedikit berminyak, yang jenisnya berminyak dan ada sedikit bekas jerawat. Saya mulai sarankan dengan perawatan wajah dengan alat listrik ya Bu. Perawatan advance dengan ultrasound dan nanti dilakukan pemanasan wajah menggunakan bilik Bu. Kira-kira Bu ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Saya izin di sini kartu diagnosa dulu ya Bu. Ibu dengan nama siapa Bu? Suci Bu. Alamat di mana? Ibu ada riwayat kesehatan? Penyakit? Tidak ada ya Bu. Untuk tanggal konsultasinya hari ini ya Bu, tanggal 2 Maret 2026 ya Bu. Kerjaan Ibu apa belum Bu? Seorang Bu ya. Oke baik Bu, mohon tunggu sebentar ya Bu, saya akan mempersiapkan adik kecil. Di sini di dalam video ini saya mempersiapkan sebelum melakukan perawatan wajah, saya membersihkan tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun antiseptik sehingga dipastikan sebelum memegang wajah klien, tangan saya dalam keadaan bersih dan steril. Baik Ibu, silakan duduk. Terima kasih Bu, berbaring ya Bu. Di dalam video ini, langkah pertama yang saya lakukan sebelum melakukan perawatan, saya membersihkan wajah klien terlebih dahulu menggunakan makeup remover. Lalu saya bersihkan menggunakan kapas dan
makeup remover untuk di bagian area mata dengan gerakan memutar sampai benar-benar bersih, lalu dilanjutkan membersihkan di area bibir, dilakukan dengan gerakan secara merata, dibersihkan sampai benar-benar bersih. Dipastikan kosmetik ataupun riasan yang ada di wajah harus dibersihkan dengan menggunakan makeup remover. Lalu setelah saya membersihkan menggunakan makeup remover, saya lanjutkan membersihkan wajah dengan menggunakan milk cleanser. Di sini saya melakukan double cleansing, yaitu pertama saya menggunakan milk cleanser, dibersihkan terlebih dahulu wajahnya. Nah, di sini saya mulai meratakan si krim milk cleansernya di area wajah sambil melakukan gerakan massage ringan untuk membersihkan wajah klien. Pembersihan wajah juga bagian terpenting dalam perawatan wajah, agar nanti pada saat kita melakukan langkah-langkah yang berikutnya, wajah dalam keadaan bersih, sehingga pada saat pemberian kosmetik dan penggunaan alat akan memberikan kemudahan untuk menyerap kosmetik. Lalu di sini saya angkat sisa milk cleansernya, dibersihkan kembali menggunakan kapas dengan gerakan ke atas sampai benar-benar bersih, dilakukan sampai ke seluruh area wajah. Lalu setelah saya membersihkan wajah menggunakan milk cleanser, saya lanjutkan menggunakan facial wash agar wajah dipastikan benar-benar bersih. Di sini saya mulai mengaplikasikan facial wash dengan gerakan massage ringan untuk di seluruh area wajah. Lalu dilanjutkan saya membersihkan wajahnya menggunakan spons dan air. Bersihkan wajah secara perlahan dan benar-benar bersih, sehingga wajah bersih dan lebih kesat. Pastikan facial wash dan sisa milk cleanser yang ada di wajah terangkat dengan maksimal. Setelah saya melakukan pembersihan menggunakan air setelah facial wash, selanjutnya di sini saya mulai ke tahap massage wajah. Di sini saya mulai mengaplikasikan krim massage pada area wajah. Lalu di sini saya mulai meratakan krim massage ke seluruh wajah dari bawah naik ke atas dengan gerakan mengusap effleurage. Lakukan gerakan massage secara perlahan-lahan, di mana gerakan massage ini bertujuan untuk melancarkan sirkulasi darah di area kulit wajah, untuk memberikan rasa relaksasi pada wajah dan melancarkan peredaran darah, dan dapat juga untuk memperkencang kulit wajah. Sekarang ini kita masuk ke tahap pap ozone atau steamer ozone. Alat ini super penting di facial karena membantu membuka pori-pori dengan uap hangat plus efek ozon yang steril dan antibakteri. Untuk penggunaannya, pastikan tabung sudah diisi air Aquades sampai batas maksimal sekitar 3/4, lalu nyalakan tombol power, lalu pilih model hot steam, tunggu sekitar 3-5 menit sampai uap stabil keluar. Jangan lupa pasang nozzle menghadap ke wajah model dan atur jarak aman 20-30 cm biar uapnya aman, tidak terlalu panas. Pastikan mata model tertutup dengan kapas lembab atau iPad untuk melindungi mata dari uap ozon. Biarkan uap mengenai seluruh wajah selama 5-10 menit maksimal. Tergantung jenis kulit, untuk kulit normal sampai 8-10 menit. Kalau kulit sensitif kering cukup 5-7 menit saja agar tidak iritasi. Rasanya hangat dan rileks. Uap ini bekerja untuk membuka pori-pori, melembutkan komedo,
dan kotoran sekaligus membersihkan secara mendalam, plus ozonnya membantu membunuh bakteri dan mengurangi resiko infeksi saat ekstraksi nanti. Pori-pori mulai terbuka dan kulit terlihat lebih lembab. Ini momen terbaik sebelum kita lakukan ekstraksi komedo atau pembersihan manual. Uap ozon juga meningkatkan sirkulasi darah, jadi wajah terasa lebih segar dan glowing alami. Nah, sekarang kita masuk ke tahap eksfoliasi wajah menggunakan scrub wajah. Setelah tadi melakukan favozon, pori-pori sudah lebih terbuka. Jadi ini waktu yang tepat untuk mengangkat sel kulit mati dan kotoran yang menumpuk pada wajah. Nah, di sini saya mulai mengaplikasikan di wajah klien dan saya mulai meratakan krim scrub ke seluruh area wajah. Lakukan secara perlahan. Dan pastikan ketika mengoleskan ke wajah klien, wajah sudah lembab, agar kulit harus basah supaya scrub tidak terlalu kasar. Nah, diaplikasikan dengan gerakan melingkar lembut menggunakan ujung jari secara perlahan dengan gerakan ke atas melingkar dengan menggunakan ujung jari sampai ke dahi, pipi, hidung, dagu, lalu hindari area mata dan bibir. Dan lakukan dengan tekanan ringan, jangan terlalu digosok keras, biar wajah tidak iritasi atau merusak skin barrier wajah. Pada saat melakukan eksfoliasi wajah dilakukan selama kurang lebih 30-60 detik yang difokuskan untuk di area T-zone wajah yang lebih berminyak, di mana rasanya seperti pijatan ringan, sehingga membantu memperhalus tekstur kulit, mencerahkan dan mempersiapkan penyerapan produk selanjutnya, agar produk selanjutnya lebih mudah terserap dengan baik. Pastikan seluruh butir-butir filling scrub yang ada di wajah terangkat dengan bersih, sehingga nanti hasil wajah lebih maksimal, lebih halus, dan terlihat jauh lebih bersih. Setelah selesai, bilas dengan air hangat bersih sampai tidak ada residu dan kulit terasa lebih halus dan siap untuk ke step berikutnya. Lakukan pembersihan dengan menggunakan spons dan air hangat. Pastikan sisa-sisa residu yang ada di wajah benar-benar terangkat dengan bersih dan maksimal. Baik, di sini kita lanjut ke tahap vacuum section atau penyedot komedo menggunakan alat vacuum facial. Setelah eksfoliasi dan favozon tadi, pori-pori sudah terbuka lebar, jadi ini momen ideal untuk mengeluarkan komedo dan kotoran dalam tanpa tekanan manual yang keras. Nah, di sini saya mulai menghidupkan. Tadi saya sudah tekan tombol power, lalu di sini saya memasangkan tabung vacuum section. Nah, saya mulai mengatur tekanan. Di sini saya mulai dari level terendah. Nah, di sini saya mulai mengetes di tangan. Pastikan alat sudah dibersihkan dan disterilkan. Saya atur level section ke yang paling rendah untuk safety, mulai dari low section ya, biar tidak meninggalkan bekas merah atau memar. Di sini saya mulai tes di tangan saya terlebih dahulu untuk merasakan tekanannya sebelum ke wajah klien. Nah, di sini saya mulai menggunakan alat vacuum section di kulit wajah klien. Sebelumnya saya olesin gel terlebih dahulu tipis-tipis agar untuk penggunaannya itu lebih mulus tanpa menarik kulit. Geser perlahan-lahan dengan gerakan melingkar atau lurus. Jangan diam di satu spot lebih dari 2-3 titik. Komedo mulai terhisap keluar. Ini membersihkan pori-pori secara mendalam.
mengurangi penyumbatan dan mencegah jerawat baru. Pegang kulit model, taut dengan jari satu tangan lalu posisikan ujung paku tepat di atas komedo yang ingin kita angkat. Vacuum section untuk ekstraksi komedo di facial advance. Alat ini juga bekerja dengan negative pressure untuk mengangkat impurities, minyak berlebih dan komedo tanpa merusak skin barrier kalau dilakukan secara tepat. Dan ini fokus di daerah T-zone, yaitu dahi, hidung, dagu, gerakan pendek, tidak lebih dari 3 detik per spot. Lihat hasilnya, pori-pori akan jauh lebih bersih, komedo terangkat, kulit terasa lebih halus. Adapun manfaat yang dirasakan yaitu salah satunya untuk meningkatkan sirkulasi, detoks kulit, mengurangi puffiness, dan mempersiapkan kulit untuk lebih bersih. Dengan menggunakan alat ini akan jauh lebih maksimal hasilnya dalam mengangkat komedo yang ada di kulit wajah. Sehingga wajah yang dihasilkan akan jauh lebih bersih dan terlihat lebih halus. Saat ini kita masuk ke tahap penggunaan alat ultrasound pada perawatan wajah. Alat ultrasound pada perawatan wajah merupakan teknologi kecantikan yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang tidak didengar oleh telinga manusia. Alat ini digunakan untuk membantu penyerapan produk perawatan kulit agar masuk lebih dalam ke lapisan kulit. Alat ultrasound ada 2, yaitu ada E-ultrasound, di mana E-ultrasound itu digunakan untuk daerah kantung mata, garis halus, dan area mata. Lalu ada phase ultrasound, di mana phase ultrasound untuk produksi kolagen di area pipi, dahi, dan dagu. Kalau untuk yang phase ultrasound seperti ini permukaannya, untuk di area pipi. Nah, lalu ini contoh yang E-ultrasound digunakan untuk bagian sekitar kantung mata, garis halus, dan area mata. Baik, di sini saya akan memulai menggunakan dengan menghidupkan tombol di bagian power. Lalu saya mengatur untuk tekanannya dan waktu yang diperlukan. Setelah diatur tekanan dan timernya, di sini saya memulai mengaplikasikan serum atau gel konduktor ke seluruh area wajah. Diratakan hingga ke seluruh wajah. Di sini saya mulai menggunakan yang phase ultrasound. Saya mulai mengaplikasikan secara perlahan, dimulai dari bagian bawah dengan gerakan melingkar ke atas secara perlahan-lahan. Untuk yang phase ultrasound dikhususkan untuk di area wajah, area pipi, dahi, dan dagu untuk produksi kolagen. Lalu setelah itu saya bersihkan permukaan phase ultrasound. Lalu di sini selanjutnya saya menggunakan E-ultrasound, di mana dikhususkan untuk daerah bagian kantung mata dengan gerakan ke atas secara perlahan, bagian-bagian garis halus di wajah, lipatan halus di wajah. Terus setelah selesai penggunaan saya matikan tombolnya dan selesai, dan saya melanjutkan membersihkan wajah dari gel yang telah diaplikasikan ke
wajah klien. Selanjutnya di sini saya menggunakan PDT, Photo Dynamic Therapy. Nah, di sini sudah saya hidupkan, lalu saya atur. Nah, untuk menentukan cahaya yang digunakan harus sesuai dengan permasalahan pada kulit wajah. Nah, untuk kali ini klien saya dengan permasalahan kulit wajah, pori-pori terlihat lebar sehingga warna yang sesuai itu adalah warna biru cahayanya. Nah, ini saat menggunakan PDT. Di sini mata tertutup menggunakan penutup mata. Selanjutnya tahap penggunaan spray wajah, menggunakan spray wajah dan kosmetik toner wajah. Selanjutnya mengaplikasikan pelembab wajah untuk ke seluruh area wajah setelah dilakukan perawatan wajah. Silakan dulu. Gimana Ibu Suci tadi treatmentnya? Sudah puas Bu, saya pun merasa wajah saya jadi ringan, badan saya terlepaskan semuanya. Kulit saya pun semakin kencang. Jadi Ibu perasaannya hari ini senang ya? Senang untuk puas saya. Puas ya Bu. Oke Bu. Sebelumnya Ibu baru ini yang pertama sekali treatment menggunakan alat teknologi listrik ya Bu. Jadi menurut Ibu bagaimana dengan menggunakan alat teknologi listrik ini, perawatan yang Ibu dapatkan? Saya rasa lebih maksimal ya Bu, karena pun kotoran-kotoran yang ada di dalam terangkat. Jadi saya pun merasa kayak pengen aja nih kayak bisa di wajah saya. Ya Bu, terima kasih Bu sudah puas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tadi treatment yang sudah dilakukan ya Bu. Tadi dari mulai tahap pertama ya Bu, saya sudah diagnosa kulit wajah Ibu ya. Saya lihat tadi permasalahan kulit wajahnya. Lalu saya lanjutkan melakukan treatment yang dilakukan tadi pertama Bu, kita melakukan double cleansing, pembersihan wajah, di area wajah dilakukan dengan blow cleanser dan facial wash ya Bu. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan mengaplikasikan healing scrub. Healing scrub itu Bu berfungsi untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit wajah Ibu sehingga memberikan efek hasil dari kulit Ibu terasa lebih halus. Bagaimana Bu? Ada terasa halus? Ada terasa halus itu ya. Iya Bu, memang seperti itu ya Ibu. Lalu tadi saya lanjutkan menggunakan vacuum section Bu. Vacuum section itu berfungsi untuk mengangkat komedo-komedo yang tersimpan di dalam pori-pori wajah Ibu. Kan lalu tadi juga saya sebelum section tadi saya buat terlebih dahulu Bu, untuk membuka pori-pori sehingga kerjanya si vacuum section tadi maksimal gitu. Iya Bu. Lalu setelah itu tadi saya lanjutkan melakukan masa ultrasound Bu, menggunakan alat ultrasound, di mana alat ultrasound itu gelombang suara Bu, yang biasanya gelombang suara, di mana untuk memudahkan atau mempermudah dalam penasaran kosmetik untuk ngebuat wajah Bu. Jadi tadi ada dua jenis alat, tadi ada untuk yang di face ultrasound, lalu ada yang di eye ultrasound. Kalau di eye ultrasound itu di area kantung mata, sekitar kantung mata, lalu untuk yang face sound ultrasound itu untuk area seluruh wajah. Lalu dilanjutkan tadi dilakukan massage Bu. Jadi massage itu untuk merelaksasi, melancarkan peredaran darah di kulit wajah Ibu. Lalu tadi ada saya lakukan masker menggunakan sheet mask dan dilanjutkan menggunakan alat PDT. Tadi saya sesuaikan dengan permasalahan kulit Ibu. Cahaya yang digunakan tadi Bu warna biru. Mengapa warna biru? Karena saya lihat tadi permasalahan kulit wajah Ibu itu ada bekas jerawat, lalu pori-porinya juga terbuka terlihat. Jadi saya pilih warna pencahayaannya warna biru Ibu. Dimana Ibu sudah jelas Bu hasilnya? Untuk treatmentnya berapa kali lagi itu saya treatment di sini? Oke, boleh. Untuk Ibu mau hasil yang lebih maksimal ya Bu, boleh Ibu datang kembali minimal 1 bulan sekali atau maksimal boleh lah Bu 2 bulan sekali di awal bulan sama di akhir bulan ya Bu. Usahakan kalau Ibu mau menghasilkan wajah yang maksimal, usahakan rutin ya Bu untuk melakukan treatmentnya. Karena saya lihat Ibu juga menggunakan kosmetik ya. Karena Ibu kan seorang guru ya kan, setiap hari menggunakan makeup kalau nggak pakai makeup kan? Iya, baik Ibu. Jadi facial ini juga salah satu cara kita untuk merawat kulit wajah kita untuk tetap sehat Bu. Baik Bu, ada yang mau ditanyakan kembali? Untuk biaya treatment saya Bu berapa? Oke, sini saya bacakan kembali ya Bu, atas nama Ibu Suci dengan perawatan wajah teknologi listrik ya Bu, dengan permasalahan kulit wajahnya tadi bekas jerawat dan pori-pori yang terbuka tadi sudah dilakukan treatment menggunakan alat listrik, ultrasound, lalu vacuum section dan menggunakan PDT Ibu. Jadi totalnya saya total kena 250.000 Ibu. Itu mau pembayaran cash atau QRIS saja? Oke, baik Ibu. Ibu boleh scan di sini Ibu. Oke Ibu, terima kasih. Semoga Ibu puas dengan pelayanan di salon kami. Semoga Ibu datang kembali. Terima kasih banyak ya Bu. Oke Ibu, silakan. Tahap selanjutnya di sini berkemas atau merapikan area kerja kembali setelah melakukan perawatan, menyusun alat-alat yang sudah digunakan pada saat perawatan, menyimpannya kembali ke tempat penyimpanan alat dan lenan.
dan mengembalikan seluruh perlengkapan alat-alat yang ada di area kerja. Pastikan barang-barang yang disusun sudah dalam keadaan bersih. Nah, di sini saya menyusun kosmetik yang sudah saya gunakan pada saat perawatan wajah. Seluruh kosmetik disimpan di tempat kosmetik, ditata kembali dengan rapi. Pastikan barang-barang sudah tersusun dengan rapi di tempat penyimpanan barang dan dalam keadaan bersih. Nah, di sini saya mengembalikan Favozone yang sudah saya gunakan tadi ke tempat penyimpanan barang. Oke, selesai.